Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita patut bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus masih memelihara hidup dan kehidupan kita sampai pada malam hari ini. Bahkan ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman percaya kita dengan tema yang diberikan oleh Sinode, yaitu pengorbanan diri. Tema ini tentu berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya pada ayatnya yang ke-15. Kalau tema tentang pengorbanan diri, itu berarti suatu keputusan dan tindakan yang memang telah dipikirkan dengan baik. Artinya, sebelum bertindak, ada keputusan, ada pertimbangan, ada alasan, ada dasar, ada tujuan. Sehingga seorang mau mengorbankan diri. Ada satu cuplikan yang mungkin bisa membantu kita untuk dapat memahami tentang pengorbanan diri. Kalau kita semua sudah melihat cuplikan tadi, bahwa ada seorang ibu yang berani menyerahkan anaknya yang masih bayi kepada orang lain yang sama sekali dia tidak kenal. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang kurang cerdas. Tetapi nanti dulu, tindakan seperti itu pasti punya dasar. Dasarnya adalah kasih dan punya tujuan. Tujuannya itu untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan bayinya untuk dapat melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Mengapa? Karena situasi pada saat itu tidak memungkinkan. Maka dia harus mengambil keputusan yang memang sangat sulit. Demikian juga dalam bagian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Seorang Rasul Paulus, Tuhan percayakan untuk melayani jemaat Tuhan di Korintus. Pelayanannya maksimal. Kalau kita mau tahu tentang pelayanan yang maksimal dengan segala konsekuensinya, mungkin nanti kita bisa lirik di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28. Bagaimana seorang Rasul Paulus dalam pelayanannya mengalami begitu banyak penderitaan. Kelaparan, kedinginan, tidak punya pakaian, ancaman dari penguasa, ancaman dari penyamun pada saat perjalanan. Begitu banyak hal. Didera, dipukul, masuk penjara. Tetapi dia tetap mau melayani. Tentu ada alasan dan tentu ada tujuan. Mungkin orang akan mengatakan atau menilai apa yang dia lakukan sebagai tindakan yang kurang cerdas. Mengapa? Karena tidak memberikan keuntungan apapun. Yang dia alami adalah penderitaan dan penderitaan. Tetapi mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15, 16 dan 17. Di situ jelas bahwa ada dialog antara Yesus dengan Ananias. Tuhan Yesus menyatakan kepada Ananias yang pertama, orang ini yang menurut Ananias jahat, orang ini adalah alat pilihanku. Pertama, alat pilihan. Itu haknya Tuhan untuk memilih orang seperti Saulus pada saat dia belum bernama Paulus. Hal yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada Ananias,
bahwa orang ini akan mengalami banyak penderitaan karena namaku. Dan hal yang ketiga, Tuhan Yesus menyampaikan kepada Ananias untuk memberkati Saulus atau Paulus supaya dia diberi kuasa dan dituntun oleh Roh Kudus Tuhan sendiri. Maka tidak heran ketika dalam pelayanan dia mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, yang tidak memberi keuntungan apapun bagi dirinya. Itu adalah pelayanan. Sudah maksimal melayani, tetapi yang dia terima hal yang tidak menyenangkan. Contoh yang tidak menyenangkan pertama, soal kerasulannya. Apakah dia seorang rasul? Artinya dia itu memang murid Tuhan Yesus. Kan dia muncul atau ada setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Bagaimana mungkin? Tetapi kita semua tahu bahwa dalam perjalanan ke Damsyik untuk membunuh banyak orang Kristen, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu ada pengutusan bahwa dia akan memperkenalkan nama Yesus Kristus Tuhan Penyelamat kepada seluruh bangsa. Makanya dia berani menyatakan dirinya sebagai seorang rasul. Apa buktinya? Dia harus mengungkapkan itu kepada jemaat di Korintus. Ada dalam bagian pembacaan kita. Dikatakan bahwa dia adalah seorang rasul karena dia diberi kuasa untuk melakukan banyak hal. Dia mampu untuk membuat begitu banyak mujizat. Itu bukti bahwa dia adalah seorang rasul atau murid Tuhan Yesus. Masih juga mendapat hal yang tidak menyenangkan yang kedua. Dicurigai, bahkan dituduh bahwa pelayanan yang dia lakukan semata-mata untuk mencari atau mengejar materi. Sungguh seorang rasul Paulus kecewa sampai-sampai dia mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 11, dia mengatakan begini, aku telah merampok. Itu sebenarnya terlalu kasar. Aku telah merampok jemaat-jemaat yang lain supaya dapat melayani kamu. Dan memang selama Rasul Paulus melayani di Korintus, selalu menolak bantuan yang diberikan oleh jemaat di Korintus. Sudah melayani maksimal, tetapi yang terjadi ya seperti itu. Tidak dihargai, bahkan dicurigai. Kemudian yang ketiga, ada tanggung jawab yang besar. Bahwa sebagian anggota jemaat di Korintus masih hidup dalam kedagingan. Masih hidup jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu Rasul Paulus terpanggil dan itu menjadi motivasi. Bagaimana mengubah pola hidup rohani mereka untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah yang menjadi dorongan kuat. Walaupun dia dihina, walaupun dia diancam, dia tidak pernah surut semangatnya untuk terus melayani, untuk terus menyelamatkan umat. Ternyata keselamatan nyawa dari orang-orang Korintus, khususnya jemaat, menjadi prioritas. Sehingga di dalam 2 Korintus 12, di dalam ayatnya yang ke-15, kita temukan pernyataan dari seorang Rasul Paulus yang mengatakan begini, ayat 14 dan ayat 15. Satu bagian yang dia kaitkan begini, bukan hartamu yang aku cari. Sekali lagi, bukan hartamu yang aku cari, tetapi kamu.
Artinya yang diutamakan oleh Rasul Paulus di sini adalah keselamatan nyawa dari umat. Sehingga Rasul Paulus berani untuk mengorbankan semua yang dia punya termasuk dirinya. Walaupun dia harus mengalami banyak penderitaan. Itulah bentuk pengorbanan seorang Rasul Paulus, menyerahkan diri total untuk pelayanan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan, walaupun dia sendiri mengalami hal yang tidak menyenangkan. Melalui firman Tuhan ini, Bapak, Ibu, dan saya kita dituntut tidak hanya dalam ibadah ritual untuk mendengar firman, pujian, dan doa, tetapi ibadah aktual yang dituntut dari kita. Yang pertama, sebagaimana Rasul Paulus orang pilihan, kita pun adalah orang pilihan. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa kita ini adalah umat pilihan, bahwa kita ini adalah orang yang sudah ditebus, lunas dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Tuhan Yesus sudah berkorban lebih dahulu. Pengorbanannya luar biasa. Tidak hanya tenaga, tidak hanya pikiran, tidak hanya perasaan, tidak hanya harga diri, tidak hanya tubuh yang hancur, tidak hanya darah yang tercurah, tetapi semua termasuk nyawanya Tuhan Yesus serahkan penuh untuk kita yang berdosa demi keselamatan kita. Itulah yang dipegang oleh seorang Rasul Paulus. Kita yang sudah diselamatkan tidak jauh berbeda. Artinya, ketika kita hidup menurut kebenaran firman Tuhan, jangan terlalu banyak berharap bahwa hidup kita akan berjalan mulus-mulus saja. Kita harus siap ketika kita melakukan hal yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan mengorbankan diri kita sendiri, lalu kita menerima hal yang tidak menyenangkan. Itu adalah bagian dari pengorbanan diri. Kalau kita hitung-hitung secara manusia tidak ada untung. Tetapi mari kita bandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkorban, menyerahkan semuanya. Apakah sebanding dengan apa yang kita lakukan? Hanya karena kebenaran apa yang diajarkan, hanya karena kita mau menyatakan kehadiran Kristus melalui sikap, tingkah laku, perbuatan, dan hasil pemikiran kita. Kita menderita, lalu kita tinggalkan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, terutama saya harus lebih berhati-hati. Karena penderitaan yang kita alami, penyebabnya adalah mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa menyangkal dan meninggalkan Tuhan Yesus. Bisa nanti kita lihat dalam Markus 14 ayat 50. Di situ dikatakan pada saat tekanan dari pemerintahan Romawi di Taman Getsemani, semua murid lari, takut, lari, padahal mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Mereka lihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, Tuhan Yesus punya kuasa. Tetapi ketika tekanan, mereka lari, meninggalkan Tuhan Yesus. Kita semua tahu tentang siapa Petrus. Bahkan berani mengatakan, aku tidak mengenal dia. Hanya karena nama Yesus. Lalu di mana pengorbanan diri? Tentu terlalu berat. Tetapi itu mengingatkan kita semua. Kalau kita berpegang seperti dikatakan dalam Wahyu, maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang kedua, bahwa seorang Rasul Paulus berani mengorbankan diri, bukan mencari harta, tetapi mencari nyawa, maka hidup kehidupan kita terutama dalam keluarga. Kita harus berusaha untuk memelihara iman percaya anggota keluarga dalam situasi dan kondisi apapun. Caranya
Ya kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika ada anggota keluarga, ada teman yang seiman, yang mulai melenceng bahkan keluar dari kebenaran firman Tuhan, tugas kita untuk menegur. Tetapi menegur dengan kasih. Tugas kita untuk mengingatkan, untuk menyelamatkan dia. Bisa saja kita menerima hal yang tidak menyenangkan, yang mungkin mengganggu, mungkin menggores perasaan kita. Artinya kita di situ korban perasaan. Dengan kata-kata yang kita terima dari yang bersangkutan. Sok suci, sok alim, sok kudus. Penderitaan yang kita alami tidak seberapa, hanya korban perasaan, belum nyawa, belum darah. Tetapi kita harus melakukan semuanya. Tentu dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan. Hal yang ketiga, waktu yang diberikan Tuhan untuk kita semua sebagai saksi Tuhan dimanapun, di lapangan pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak terlalu sedikit. Bahkan kita tidak tahu kapan batas akhir waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, mari tuntaskan semua pekerjaan kita sebagaimana yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadilah bapak yang baik, jadilah suami yang baik, jadilah ibu yang baik, jadilah istri yang baik, jadilah anak-anak yang baik sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dan oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Karena itu mari kita lihat bersama Ibrani 3 ayatnya yang ke-13 menyatakan demikian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tuhan Yesus memberkati hidup kehidupan kita, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin.
Mari kita siapkan hati, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Firman Tuhan boleh menjadi bagian hidup kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah umat pilihan. Kami sudah dibayar lunas, sudah ditebus. Bukti kasih Tuhan nyata sampai detik malam hari ini. Bahwa di tengah situasi yang tidak memungkinkan, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah persoalan yang kami hadapi, hidup kehidupan kami masih terpelihara sampai detik malam hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa seluruh anggota keluarga boleh menikmati kasih dan pemeliharaan Tuhan. Mampukan kami supaya melalui firman Tuhan kami mampu menerapkannya untuk tetap berpegang teguh sebagai saksi-saksi Kristus. Walaupun kami harus mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan. Itu adalah kesempatan untuk memurnikan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa persoalan yang kami hadapi tidak akan mungkin melebihi kekuatan kami. Lebih dari itu Tuhan Yesus selalu ada menopang dan menguatkan kami. Ajarlah kami supaya kami tetap mempertahankan iman percaya kami di hadapan Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab yang lebih. Kami juga harus peduli terhadap sesama kami, terutama anggota keluarga kami, untuk tetap di dalam Tuhan. Karena kami tahu bahwa keselamatan tidak ada jalan yang lain kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Waktu yang Tuhan sediakan untuk kami juga tidak tahu kapan batas akhirnya. Mampukan kami, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya waktu yang Tuhan berikan ini, kami boleh pakai dengan baik. Kami boleh melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, walaupun kami harus mengalami hal yang tidak menyenangkan, hilang sukacita dan damai sejahtera. Tolong kami Bapa di sorga, supaya hidup kehidupan kami ke depan selalu bercermin pada pengorbanan Yesus Kristus, Tuhan dan penyelamat hidup, yang sudah berkorban untuk semua kami, supaya kami mau mengorbankan diri dalam kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, Tuhan berkati suami, istri, anak-anak. Pekerjaan, terutama pendidikan anak-anak, Tuhan Yesus mau berkati supaya mereka boleh belajar dengan baik, meraih yang terbaik, sebagaimana yang Tuhan sediakan untuk mereka di masa depan mereka, supaya nama Tuhan Yesus juga boleh dipermuliakan. Saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami tidak mampu berbuat banyak, kami tahu bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan. Karena itu kami mohon pertolongan Tuhan. Mereka yang saat ini mengalami sakit, terutama yang ada di ICU, Tuhan Yesus mau tolong mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh sembuh. Mereka boleh kembali berjumpa dengan anggota keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau menyerahkan gereja milik Tuhan Bethesda Sidoarjo. Hamba-hamba Tuhan, anggota jemaat, karyawan, program-program kerja yang sudah direncanakan dan akan dilakukan. Tuhan Yesus tolong kami semua, supaya kami dapat berperan dengan baik, bukan dengan kekuatan dan kesombongan kami, tetapi semata karena pertolongan dan topangan Roh Kudus, supaya kami mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan persiapan sampai pelaksanaan sidang Sinode GPIB yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 31 Oktober. Berkati para panitia, berkati mereka yang Tuhan utus, supaya mereka tidak sekedar hadir nantinya, tetapi boleh membuahkan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya bahwa mereka yang nanti Tuhan percayakan untuk memimpin gereja Tuhan adalah benar-benar mereka yang dipilih oleh Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga, negara dan bangsa kami pertaruhkan penuh dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Presiden dan semua yang membantu, Tuhan berkati. Mereka-mereka yang harus berusaha keras, terutama tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan Yesus tolong supaya mereka dijauhkan dari terpapar virus, dijauhkan dari kematian. Mereka boleh kembali di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan doa permohonan dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.